Baik, yang di-share dan yang kita sepakati ini yang terbitan Darul Mukhtasam, tapi saya sebetulnya juga membawa terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah atau DKI. Mungkin kalau di Muqaddimah, kemudian Tarjamatul Imam, itu ada sedikit bahkan banyak perbedaan ya, karena masing-masing penerbit itu mengulas dengan bahasanya masing-masing. Tapi kalau khutbah kita itu biasanya sama, karena khutbah kitab Ihya itu biasanya yang menuliskan penulisnya sendiri. Cuma kalau di sini juga ada khutbah kitab dan ada terjemahnya juga. Apa arti terjemahnya? Ini bukan turjamah dalam arti terjemahan, tapi biografi, Turjumatul Imam Al-Ghazali. Dalam muqaddimah di khutbatul kitab itu bahasanya agak susah, karena kita juga mengurainya nanti kesulitan. Karena apa? Karena ada bahasa-bahasa yang sepertinya beliau agak sedikit, ya kalau saya memahaminya agak sedikit emosi gitu. Meskipun mustahil seorang Imam Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya ini dalam keadaan emosi ini, tapi dari gaya bahasanya itu ada semacam mangsuling ya, angsulan. Nanti kita debat nanti. Jadi kalau di buku yang kitab saya Darul Kutub Al-Ilmiyah ini, kalau Turjumatul Imamnya itu beda dengan yang di sini. Supaya sama, kita ambil yang di buku aja. Kalau di sini kan nama bahari nubdatan min tarikh hayatul Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, mudiruha ya'lam al-qari'u syai'an an mubilatihi. هو الإمام الجليل محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي حجة الإسلام. Dan seterusnya. Kalau di sini langsung huwa Muhammadun, Muhammadu bni Muhammad dibni Muhammadi al-Ghazali at-Tusi Abu Hamid Hujjatul Islam, Failasufun Mutasawwifun. Jadi kalau kita ini kan huwa Muhammadun, jumlah apa itu? Ini kita bukannya terkait penahun-nahun, tapi sedikit-sedikit aja yang gampang-gampangnya aja. Kalau yang sulit kita skip dulu, karena susah juga kalau kita membahas yang berat-berat. Wa Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Ada Muhammadan, ada Muhammadin. Karena di awal-awal masih awal. Obat. Mubtadanya mana? Berarti huwa Muhammadun. Huwa itu isim atau fi'il atau huruf? Isim apa itu? Isim domir. Domirnya muttasil atau munfasil? Munfasil. Kita tak boleh ke pelajaran itu sejauh, tapi kita sambil langsung praktek ke sini. Karena sedikit-sedikit kita jelaskan. Oke. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Mana isimnya? Isim apa itu tadi?
Domir munfasil atau munfasil? Karena dia domir munfasil, hukumnya apa? Antara rofa, nasab dia. Rofa. Kenapa dia rofa? Karena mubtada. Huwanya kenapa hukumnya rofa? Karena dia kalau di miftah itu ada nanti yang domir munfasil itu kedudukannya luar biasa. Rofa. Kitab yang biru ini coba kita sambil lah. Jadi kita sambil membuka kitab miftahnya di halaman 11 buku jilid 2. Ketika munfasil dalam bentuk rofa itu yang utuh semuanya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, antum, anti, antunna, ana. Nah, karena dia buat ini yang akhwat sudah dapat filenya. Ada kiriman file ada. Tapi yang utuh itu aja. Nah, sekarang boleh membuka halaman pertama, halaman berapa? 5 lagi. Turjumatul Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Muhammadu ibni Muhammadin Al-Ghazali Al-Tusi Abu Hamidin Hamidin kenapa Hamidin? Abu itu kalimat apa? Isimnya isim mabni atau mu'rab? Mu'rabnya dalam bentuk apa itu? Asmaul. I'rabnya Abu itu rafa, nasab atau jar? Kalau nasab tidak apa? Kalau dempet itu Abu jadi mudhof pada. Kalau dia mudhof berarti hamidnya mudhofun ilaih. Kalau hamidnya mudhofun ilaih maka kedudukannya jar. Hukumnya jar. Kalau jar berarti hamidun, hamidan, hamidin.
Nah, huwa Muhammadun tadi. Muhammadun apa Muhammadu? Tanwin kah kata kah? Kenapa tanwin? Ya Pak, alhamdulillah. Tanwin ada. Yalah. Kalau ini jadi mudhaf Muhammad ibni, karena ada ibni sebagai mudhaf nilai yang juga jadi mudhaf bagi Muhammad ibni Muhammadin Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali isim apa itu? Yang ada i-nya di akhir. Al-Ghazali, At-Tusi, Al-Banjari, Al-Rantawi, Al-Tanjungi. Ya isim ma'rifat karena ada alif lamnya ya Allah. Tapi isim apa itu? Kita belum nggak isim nasab belum lah belum itu isim nasab ya. Isim nasab itu menisbatkan sesuatu kepada bisa primordialisme, primordialnya apa primordial kedaerahannya, pokoknya yang bisa ke daerah, bisa juga ke kelompok dan seterusnya. Misalnya kalau kelompok itu kan tarikat-tarikat biasanya An-Naqsyabandi, Asy-Syadzili, Asy-Syafi'i, Al-Hanafi. Nah itu menisbatkan kepada kelompok, nisbat juga. Oke, kita jelaskan ini aja umumnya. Sekarang itu ya namanya dikit-dikit ya, orang penting tetap ada belajar namanya, mengingat kembali. Tapi karena kita fokusnya masih pada isim-isim dan isim pun belum semua yang kita bahas, tapi sedikit banyak kan sudah. Hujjatul Islam, beliau bergelar hujjahnya Islam. Hujjah itu apa? Alasan ya, tapi maksud di sini apakah alasan Islam itu? Ya, mungkin bahasa sederhananya itu pembela. Tapi kita tidak bisa memahami sesederhana itu. Beliau dapat gelar Hujjatul Islam itu karena kecerdasan beliau dalam memberikan argumentasi agama bagi orang-orang yang menyerang paham Ahlussunnah wal Jamaah waktu itu. Nah, ini kita harus pahami juga siapa sih Imam Ghazali ini. Nah, karena kita kembali ke Hujjatul Islam, filosof dan tasawuf. Filosof itu filosof, seorang filosof. Mutasawuf adalah orang yang sufi atau mutasawuf bertasawuf, pakar tasawuf. Mauliduhu wa wafatuhu fit Tabiran. Lahir dan wafatnya, maulid itu artinya tempat kelahiran. Kalau mauludun, apa beda maulidun dengan mauludun? Lahir. Apa bedanya maulidun dengan mauludun? Karena terkait tuh loh, apa hukum maulid, apa hukum maulud. Nah, nggak paham kita dari sisi bahasa ini, kita terjebak boleh takut bilang apa sih hukum maulid, apa hukum maulid? Maulidan haram, mauludan haram. Tapi ada tambahan dan an. Kalau itu masih mending, mauludan atau maulidan atau haram masih mending. Tapi kalau maulid itu haram, nah, itu bahaya tuh. Karena mengharamkan sesuatu yang menjadi takdir Allah. Karena kelahiran, mauliduhu, kelahirannya. Masa mengharapkan kelahiran Rasulullah? Orang selalu mengharapkan kelahiran beliau, tiba-tiba ada yang mengharapkan kelahiran beliau.
Nah, ini dari segi bahasa orang ini sudah salah memahami. Ya, kalau mauludun itu orangnya mauludun. Misalnya anak saya kemarin lahir, ya anak saya itu maulud, orang yang terlahir, orangnya. Takwa menjadikan orang yang terlahir itu menjadi pelaku orang-orang. Kita nggak mencarikan isim fa'il, tetap dia isim maf'ul mauludun. Kenapa? Karena prosesnya dia terlahirkan, pelakunya ibunya dan pelaku utamanya abahnya. Karena yang sudah ya, jadi perkataan atau ungkapan maulid haram itu kalau dari segi bahasa sangat kacau. Mauludun itu orangnya, kita tidak bisa mengharapkan kelahiran Rasulullahnya gitu kan. Maulidnya itu peristiwa lahirnya Nabi juga tidak bisa diharapkan. Mauliduhu wa wafatuhu, jadi digabung nih, karena memang beliau Imam Ghazali ini wafat di tempat yang sama dengan kelahirannya atau di tempat kelahirannya, di pulang kampung. Fit Tabiran itu nama, di sini dijelaskan Qasabat Tusin. Qasabat itu kota, ibu kota, tapi beda dengan Al-Simah. Kalau Al-Simah itu ibu kota sebuah negara. Kalau Qasabat ini kota daerah kayak kabupaten kotanya, misalnya Kabupaten Banjar, kotanya apa? Martapura. Nah, di Martapura namanya Tabiran. Qasabati Tusin, ibu kota mungkin wilayah Tus. Yang terkenal si Tusnya. Kenapa Tus terkenal? Karena tempat lahirnya Al-Imam Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali yang ya ketika ini kan udah Tusi, orang jadi kenal dengan Tus. Kalau Tus itu lebih beda lagi ya. Kalau Tus anta itu kalau bahasa Mesir, bahasa Amiyah Mesir, seingat saya dulu itu Tus itu kalam farid, mengosok. Tus anta berapa yang mana? Tus anta. Awak terima tus anti berapa begitu. Di Khurasan itu nama daerahnya. Di mana Khurasan itu? Cukup terkenal lah kalau Khurasan. Khurasan itu di Iran ya. Sekarang Iran, Persia. Nah, pertanyaannya, kalau Imam Ghazali lahir di daerah atau di kawasan Persia di Iran, kenapa Imam Ghazali ke Syiah? Coba, ada yang kritis ke situ? Kini dulu kita ulas dulu. Iran itu kan sekarang menjadi negara Syiah, ya kan? Syiah itu sekarang adanya di Iran. Ya, negaranya Iran. Apa ibu kota Iran apa? Teheran. Tak heran. Ini kawan-kawan sebelah kan, anak-anak ini jalan. Ya. Sebelah ini kebetulan ustadznya itu kakak kelas saya waktu di pondok. Makanya saya tahu. Seingat saya beliau itu dulu aktivis Muhammadiyah. Nah, entah bagaimana, kayaknya 4 daurah. Makanya tadi 4 daurah. Kemudian kalau ikut daurah, lihat dulu siapa yang mengadakan, yayasan apa yang mengadakan. Ini situ mati dia orang mencuci otak kita tuh. Nah, kalau saya misalnya lah punya keahlian menghipnotis Anda dalam berbicara, dalam
Kenapa? Karena saya pernah ikut kajian Syiah. Kebetulan yang pematerinya itu yang jadi narasumber, jadi ustadznya itu kakak kelas lah istilahnya, di satu alma mater di Al-Ghazali juga. Saya tidak menduga beliau Syiah. Ternyata beliau adalah Syiah dan termasuk petinggi di Ijabi ya. Ijabi itu dikatakan jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ijabi atau satunya ini ada dua yang di Indonesia. Ada jamaah Ahlul Bait Indonesia, JAI kalau tidak salah. Ada Ijabi, ikatan jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ada. Saya tidak tahu persis satunya, tapi yang satu yang Ijabi. Nah, yang bagus dari mereka apa? Mereka sangat apa? Kalau dalam dakwahnya itu terhadap retorika, gaya bahasa, pilihan kata, diksi, itu jadi argumen. Nahjul Balaghah. Nah, itu kan Nahjul Balaghah itu kita rujukan mereka kalau ingin menjadi dai. Nahjul Balaghah itu kumpulan perkataan Sayyidina Ali yang dikumpulkan mereka, yang isinya itu ungkapan-ungkapan Sayyidina Ali dengan gaya bahasa yang baru. Mereka, menurut mereka, saya ingat kajian yang pertama di Al-Quran itu kata ustadznya ini, ada satu terminologi yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran, yaitu kata-kata yang diambil dari kata-kata qala. Bisa dalam bentuk yaqulu, bisa dalam bentuk qaul, bisa qila, bisa qala. Nah, artinya berkata-kata itu dalam Al-Quran itu sangat diperhatikan. Oleh karena itu kita dalam berkata-kata harus diomongin. Makanya jadi saya terhipnotis waktu itu. Mantapnya sih dia panggil gitu. Tapi setelah beberapa kali kajian, kok rujukannya imam-imamnya itu Syiah semua gitu kan, Teheran gitu lah, ini mullah gitu kan, mullah habis itu apa? Kalau yang di bawah mullah tuh berasa. Kalau yang ininya apa? Kalau presiden yang di bawah presiden itu apa? Lain kayak Ayatullah Khomeini itu apa? Mereka yang tahu. Itu Ayatullah ya, Ayatullah. Nah, Ayatullah itu gelar. Ayatullah itu yang tertinggi untuk saat ini di struktural kesyiahan itu. Ayatullah itu sudah seperti nabi bagi mereka. Jadi perkataan dia itu adalah kebenaran. Makanya Syiah Imamiyah itu kan mereka doktrinnya kuat berpegang terhadap imam-imam mereka. Ada juga Kullu unasin yadkhuluna al-jannata bi imamihim. Itu saya tidak menemukan hadis itu dalam literatur Ahlus Sunnah, tapi mereka memakai itu. Setiap manusia akan masuk ke dalam surga itu tergantung imamnya. Makanya mereka paham imamnya itu sepintar-pintar dan secerdas sejeniusnya orang-orang Syiah. Tapi kalau sudah bicara tentang imam, mereka kayak kerbau di cocok hidungnya atau papan, nggak bahasa itu khasais atau ciri-ciri Syiah. Apa jar guru, jar mursyidnya pakai papan. Tapi ternyata yang seperti itu tidak hanya di Syiah. Sebagian kita Ahlus Sunnah juga begitu. Dalam konteks tertentu, gitu. Dalam kelompok-kelompok tertentu juga begitu. Terutama dalam dunia tarekat. Tarekat akan terikat dengan mursyid. Tapi ada yang longgar, ada yang ketat. Nah, jangan salah, kawan-kawan Salafi juga begitu. Mereka juga tanpa mereka sadari, mereka menyuruh orang tidak bermadzhab gitu. Mereka menentang mazhab, anti mazhab, tapi mereka pada akhirnya memakai pendapat
imamnya, ya itu juga bermadzhab, mazhab imamnya. Karena bermadzhab itu kan begitu, mengikuti pandangan imam atau panutan tertentu dalam satu pemahaman. Misalnya orang-orang Salafi anti terhadap pandangan Syafi'i, apalagi pandangan Imam Ghazali gitu. Mereka bahkan menyerang habis terhadap Imam Ghazali ini. Tapi kemudian sholat menggunakan kitab sifat sholat Nabi karya Al-Albani dan menolak sifat sholat Nabi yang lain selain karya Al-Albani, itu juga tanpa mereka sadari mereka sudah bermadzhab Al-Albani. Mau tidak mau, suka atau terpaksa, mereka sudah mengklaim tanpa mereka sadari. Ya gitulah kita juga. Kita selalu berikrar, saya bermadzhab Syafi'i. Karena itu setiap sholat saya ada. Tapi kita menerima kan, menawalahnya kan dari guru-guru, dari siapa-siapa yang mengajar. Kemudian kita praktekkan. Mereka itu begitu. Jadi pada akhirnya kita pun harus bermadzhab. Mau tidak mau kita benar. Kenapa? Karena level kita beda. Untuk menjadi mujtahid sendiri itu kita harus memiliki kemampuan. Maka apapun yang jadi pilihan kita, itulah yang disampaikan ulama-ulama yang dianggap sebagai pendiri mazhab itu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi tadi kita kembali ke pertanyaan, kenapa Imam Ghazali yang lahir dan wafat, asal kata mati, lahir dan wafat di Khorasan, di daerah Persia, Iran itu, tapi sini kok ada Syiah? Karena gitu, Persia itu sebelum abad sebelum dinasti Safawiyah berkuasa, Persia itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persia itu berkuasa kisaran tahun, ini kan beliau lahir di abad ke-5 kan, 450, wafat 505. Berarti usia sini berapa tahun? 55 tahun. Relatif masih muda sih meninggal. Orang alim relatif muda meninggal. 5 abad setelah Sidin wafat, itu hanya Persia itu jadi Syiah. Karena ketika Safawiyah berkuasa, itu ada instruksi yang mewajibkan seluruh rakyatnya jadi Syiah. Meskipun pendiri dinasti Safawiyah itu orang-orang tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi anaknya, cucunya ada yang teracuni paham Syiah, kemudian berkuasa jadi khalifah. Kemudian dia merubah semua pemahaman keagamaan, bahkan dipaksa, masyarakat dipaksa untuk menjadi satu paham keagamaan saja, ini paham Syiah. Maka sejak saat itulah Persia menjadi Syiah sampai sekarang. Jadi jangan takjub kira bila ada ulama-ulama yang lahir besar di Persia, kok kan Syiah maksudnya? Karena memang Syiah itu hanya abad yang itu tadi lah, tahun 1100-an lah namanya. 1100-an itu ini kita berapa? Hijriah berapa? 1400 kan? Nah, sekitar 400 tahun yang lalu ya Iran dulu jadi Syiah. Kira-kira lah, jangan dititih lagi lah. Cari-cari kalau di Google ada paman Google yang ada. Biasanya paman Google ini pintar pada yang Ghazali. Rahila ila Nisabur, thumma ila Baghdad, fal Hijaz, fa bilad Syam, wa Misra, wa ada ila baldati. Rahila itu apa namanya? Rahila ila rehlah atau hijrah atau bahasa kita. Sama aja, hijrah itu bahasa Arab juga sama. Rahila ila itu artinya berkelana. Nisabur itu mana? Mau tahu juga.
Naisapur. Mungkinlah kawasan-kawasan India mungkin atau Asia Tengah mungkin ya, kawasan-kawasan Uzbek, Kazakhstan atau Tantan Mawar an-Nahar mungkin yang disebut Imam Asy-Syafi'i Mawar an-Nahar belakang Afghanistan itu. Tsumma ila Baghdad, kemudian ke Baghdad, Al-Hijaz, kemudian Hijaz. Baghdad tuh Irak kan? Jadi Sidin lawas di Baghdad. Di Baghdad itu Sidin bahkan menjadi guru besar dan mufti. Tapi karena ya biasa ada sedikit kegoncangan pemahaman, akhirnya Sidin ke Hijaz. Hijaz itu mana? Madinah waktu itu Sidin, Mekah, Madinah. Tapi setelah saja kemudian ke Syam. Nah, di Syam itu Sidin uzlah. Misra, Mesir juga. Hanya Sidin kembali ke tempat asal itu. Tempat asal itu pas sudah di akhir-akhir hayatnya, sekitar 1-2 tahun Sidin wafat. Nisbatuhu ila sina'atil ghazzal, ila sina'atil ghazzali. Nisbahnya kepada pembuatan ghazal. Ghazal itu apa? Kain wol, baju apa yang tebal-tebal dari kain wol. Nah, jadi karena nisbatnya ke situ ya. Kenapa? Karena Kuitan Sidin gawiannya memang tukang tenun, menenun kain wol. Aindaman yaquluhu bitasydidz zai. Ini pendapat Inda menurut man, siapa yaquluhu yang berpendapat bitasydidz zai. Man yaquluhu atau yang mengucapkannya bitasydidz zai dengan zai tasydid al-ghazzal. Jadi ada yang membaca al-Ghazali, ada yang membaca Ghazali. Al-Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, ada Al-Imam Al-Ghazali. Ikam kali tiga apa? Ikam kali tiga Ghazali, kali tiga Ghazali. Karena ikam tiga Ali. Hilang huruf Z-nya. Padahal Imam Ghazali ini huruf Z-nya cuma menentukan. Yang dibahas orang di huruf Z-nya. Au ila ghazalatin, atau kepada ghazalah, yaitu min Quratusin, yaitu salah satu kampung atau desa di Tus. Liman qala bitakhfif, ini bagi yang mengatakan tanpa tasydid. Oke. Sekarang ini, kenapa bacaannya nisbatuhu bukan nisbatahu, nisbatihi? Sedikit kita ke nahwu. Kenapa nisbatuhu, karena nisbatahu atau nisbatihi? Karena dia di awal kalimat atau di awal kata. Di awal kata tiba-tiba langsung nisbatihi. Kenapa langsung jar? Mana amilnya? Ada amil itu maksudnya sesuatu yang membuat isim jadi berubah tuh amil, atau fi'il jadi berubah. Fi'il itu khususnya fi'il mudhari lah. Kalau fi'il madhi dan fi'il amr itu biasanya jarang berubah. Kadang berubah. Kalau perubahannya itu kayak kaku, makanya mabni disebut. Tapi kalau fi'il mudhari itu bisa berubah.
Yaqra'u bisa yaqra'a, tergantung amilnya. Nah, maka amil di situ adalah yang merubah fi'il mudhari atau isim. Merubah apa? Merubah harakat akhirnya. Jadi nisbatuhu, ya ini baca itu karena kan ada amil yang masuk. Nah, tapi sinaatin, kenapa dibaca ila sinaatil wazzali, bukan ila sinaatul wazzali atau ila sinaatal wazzali? Karena ada amilnya, yaitu huruf jar. Mana huruf jarnya? Ila. Sinaatun jadi sinaatin. Gara-gara siapa? Ila. Ke bawah lagi. Qara'al fiqha fi sabahu. Apa maksudnya qara'al fiqha fi sabahu? Qara'a artinya apa? Membaca. Al fiqha apa di situ maksudnya? Fikih. Ya. Qara'al fiqha fi sabahu. Sabahu apa? Kalau subuh itu pakai ha. Kalau soba, hu di situ domir loh. Hu-nya di situ pada asli. Hu di situ domir. Dari waktu kecil. Ya, soba itu sobiyun. Itu apa artinya sobi? Kanak-kanak, halus, bayi, sobi. Maka soba itu masa kanak-kanak. Qara'al fiqha fi soba. Beliau sudah memutalaah atau menelaah atau membaca kitab fikih. Apa bedanya membaca dengan menghafal? Kenapa Sidin ini ditulisnya membaca, kadang menghafal ini? Karena belajar. Ya, karena belajar. Ya betul. Ya, orang-orang di sana memang, dan ini jadi kebiasaan orang Arab ya. Orang Arab itu andalannya menghafal. Mereka membaca itu sudah dalam arti menghafal. Membaca mereka itu hafal gitu. Karena kita membaca hilang lagi. Habis kita membaca itu kita keluar makan terus tempat boleh lagi takutnya ingat lagi. Nah itu apa ya, adat kebiasaan orang Arab itu dari dulu memang mereka punya kelebihan dalam mengingat, dan itu jadi budaya dalam Arab. Orang Arab itu kuat hafalannya karena itu jadi budaya mereka. Orang Jepang, saya kan pernah cerita dulu ya, kenapa orang Jepang itu cerdas-cerdas? Karena apa? Rajin membaca. Tapi sebelum mereka bisa membaca, ada budaya menjelajah. Budaya yang itu menjadi kewajiban bagi mereka, yaitu mengasah otak dengan permainan game. Dan itu wajib dilakukan anak-anak usia 6 tahun bagi seluruh masyarakat Jepang. Jadi umur 6 tahun itu bukan itu sudah disuruhi game yang itu mengasah otak. Game-gamenya itu kayak puzzle tapi dengan angka-angka. Habis itu gamenya lagi yang berbentuk tebakan-tebakan, kemudian pokoknya mengasah otak mereka. Ada namanya, saya lupa nih. Ini lain orang Arab, kamu ini terperingatan. Orang Banjar makan orang Arab ini terperingatan. Micinnya banyak ya, bila sudah makan pentol, ada beringat lagi. Anda apa? Haji motor. Ya, bubuk powder apa? Cap haji motor ya loh. Cap masak kok. Anzan kalau tidak salah ya, ada nama
Nah itu wajib bagi mereka tuh. Jadi kayak masang puzzle gitu, tapi menyusun angka atau menebak angka atau apa segala. Dan itu wajib di usia 6 tahun. Ada sebagian pakar mengatakan begini juga, sebuah bangsa itu untuk maju dia harus mengalami resesi atau semacam kehancuran lah untuk kemudian bangkit. Ibaratnya Indonesia yang mau maju harus hilang untuk satu generasi. Itu yang dialami Vietnam. Vietnam kan hanya cuma merdekanya, lebih paling anom di Asia Tenggara, paling anom negara itu kan Vietnam. Tapi kenapa mereka sekarang lebih maju, bahkan lebih jauh lebih maju daripada kita yang sudah lawas merdeka? Malaysia dan bisa keluarnya. Karena itu mereka menghilangkan satu generasi. Kejam itu. Itu pada gampangan instruksinya usia 40 tahun ke atas kalau boleh ada yang hidup di Vietnam. Kalau ada bunuh. Itu yang mereka lakukan, sehingga yang ada di Vietnam waktu itu hanya usia 40 tahun ke bawah. Nah 40 tahun ke bawah ini dianggap lebih mudah didoktrin, dianggap lebih mudah untuk diajak maju, dianggap lebih mudah untuk dikontrol dan di apa istilahnya, dicuci otaknya untuk itu Vietnam hilang sebenarnya. Kalau Jepang kan gara-gara bom itu aja dulu. Setelah bom itu kan kaisarnya langsung bertahun sana sini. Ada berapa jumlah guru yang masih hidup? Itu aja ketakutan kaisar kepada perdana menteri. Ada berapa jumlah guru yang masih hidup? Kumpulkan mereka. Guru ini doktrin, guru melanjutkan doktrin kepada akan-akan yang jadi siswa-siswa. Akhirnya gitu lah. Kita nih harus merancang nih, Jepang harus segera bangkit, Jepang harus. Akhirnya mereka memiliki percepatan. Artinya memang generasi-generasi itu kita nih ngambil Indonesia. Umatnya banyak, ya Allah. Mental netizen yang maha benar. Kayak apa aja bujurnya orang kamu hidup di Indonesia ini pasti ada salahnya. Pasti ketemu. Kayak apa aja baiknya orang. Baik loh, berbagi-bagi terus. Banyak aja juga 6 hektarnya salahnya ada aja loh. Ini yang kita sebut artis, orang yang kita tahu nih, kemungkinan banyak musuh fans. Gimana Ustadz ini kita misalnya kita mengajar Ihya misalnya, pasti bakal aku bilang Imam Ghazali ini ahli bid'ah kita sahabatnya sudah bersebut. Itulah. Padahal kita ini kan terjebak dengan istilah-istilah kadang-kadang, tapi itu kita ini coba bid'ah itulah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja membagi bid'ah itu menjadi 2, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Akhirnya kita selesai dengan terminologi bid'ah. Kenapa? Kita selesai situ. Tapi mereka tidak. Mereka menggunakan lafaz yang sebelumnya wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Sehingga mereka tidak mau membagi karena ada kata-kata kullu. Tapi mereka lupa sebelum kata kullu bid'atin itu ada kullu muhdatsatin. Setiap yang baru. Tapi ketika kita tidak mau membagi setiap yang baru itu seperti mereka yang tidak mau membagi bid'ah, mereka membagi yang baru itu adalah urusan agama. Akhirnya mereka membagi, ada urusan agama, ada urusan yang tidak agama. Tapi ketika sudah kita masuk ke lafaz berikutnya kalau bid'atin, mereka tidak mau membagi di situ. Ini culas-culas. Kula muhdatsatin mereka membagi, ada muhdatsat fi umuriddin wa muhdatsat fi ghairi umuriddin. Kata
Tapi ketika masuk ke wilayah bid'ah, mereka tidak mau. Sama menggunakan kata-kata kuno juga. Padahal kan wa kullu muhdatsatin, mereka menambahi kata-kata fiddin, padahal itu tidak ada redaksinya. Wa kullu muhdatsatin fiddin, padahal fiddin itu dalam kurung. Artinya mereka membagi, ada fiddin, ada fi ghairid din. Sudah menyentuh masalah bid'ah, mereka tidak mau membagi. Nah, kalau kita konsisten membagi keduanya, kan selesai. Udah muhdatsat itu ada yang amruddin, ada yang amrul ghairuddin. Itu bid'ah. Bid'ah itu ada yang amruddin, ada amrul ghairuddin. Atau ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kan adil jadinya. Nah, kalau sudah ketemu di situ selesai masalahnya. Tapi karena ini, oke, kita kembali lagi ke kitab. Ada yang tasdid zaid dengan takhfif zaid, sehingga al-Ghazali ada yang al-Ghazali. Itu pentingnya. Qara al-fiqh fi shalahu, beliau menelaah fikih. Menelaah itu tidak sekedar menelaah saja, tapi juga bisa menghafalkannya. Fi shalahu pada waktu usia anak-anak. Fi baladihi, negerinya. Walazama Imam al-Haramain, beliau mulazamah Imam al-Haramain. Mulazamah itu artinya ya belajar. Kenapa kata-katanya mulazamah? Saya tidak paham juga lazamah itu, tapi sepertinya gitu, melazimkan, mewajibkan dirinya kepada Imam Haramain itu artinya dia mewajibkan dirinya untuk berpegang atau melazimkan dirinya untuk belajar. Imam al-Haramain, siapa Imam al-Haramain ini? Saat itu adalah seorang imam yang menjadi rujukan umat Islam yang ada kala itu. Oke. Terminologi imam. Siapa yang menisbatkan kata imam seperti Imam Haramain gitu? Imam al-Haramain ini cuma gelar. Apa maksud Haramain? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Makkah dan Madinah. Nama beliau Juwaini, Imam al-Juwaini. Lengkapnya itu ada di juga di sini. Pokoknya Imam al-Haramain itu lakop dari beliau. Oke. Yang ingin kita garis bawahi adalah terminologi imam. Imam itu tidak bisa kita peroleh kecuali kita melewati dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan itu gelar. Artinya kita kalau mengklaim diri mentang-mentang sudah jadi imam sembahyang subuh misalnya kan di Masjid Hasanul Majidi misalnya, kan ada sebentar orang mau jadi imam di situ misalnya kan, lalu mau mengklaim diri pas menulis di berita nama Al-Imam Ali Muhammad, ada orang kayak gitu, lalu turun-turun murid-muridnya mengisi jadi Imam Ali, salah Imam Ali, ya. Jadi gelar imam itu tidak serta-merta dan tidak bisa sekehendak pemberiannya. Itu kesepakatan. Siapa yang menyepakati? Ya jumhur ulama, mayoritas ulama. Yang memberi gelar itu kan masyarakat kan
ulama, para alim ulama yang bergelar. Orang bisa bergelar al-imam itu di atas syekh, ya. Ini perlu, ini penting. Kenapa? Karena ada beberapa waktu lalu ketika di grup, saya bilang grup kawan-kawan alumni pondok saya, itu macam-macamnya. Ada yang kayak ini pahamnya, ada yang kayak itu pahamnya. Nah, ada kawan yang beliau itu jadi mubalik, kondang di Gresik, memposting amalan-amalan yang biasa kita amalkan di hari Asyura kemarin. Kita kan ada puasa aja, kita ada yang berpuasa, ada yang memusuti anak yatim dan seterusnya. Ada juga amalan pembacaan kan yang hasbunallah wa ni'mal wakil berapa 70 kali kan. Batu belum ada doanya yang itu semua. Sini memposting itu, dan itu rujukannya memang ada, termasuk kitab Ihya. Rujukannya itu Tambihul Ghafilin ada, di Ihya ada, di I'anatul Talibin ada juga. Pokoknya kita memang masyhur, ada semua. Tiba-tiba ada teman yang alumni Madinah, Imam Muhammad, bukan Imam sih, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan bahwa amalan hari Asyura selain berpuasa semuanya tidak ada asalnya, la aslalahu, yakni bid'ah. Quran tulis itu lah. Habis itu di bawahnya yang memberi catatan sebagai pembanding saja, sebagai pembanding saja. Awalnya saya enggan berkomentar, tapi kawan-kawan kami kan, wah ini bid'ah hasanah apa segala macam. Saya sedikit aja menulis yang bilang ini, kalau ingin membandingkan itu harus apple to apple, ya Allah. Karena kalau apple to grape, karena kalau apple to Samsung beda spek, karena kalau ada seimbang. Membandingkan syekh saja dengan imam itu sudah tidak seimbang, tidak setingkat. Jadi secara tidak langsung pendapat syekh itu gugur. Saya cuma bilang begitu. Pandangan syekh dengan sendirinya gugur karena yang dilawannya adalah imam-imam semua. Iya kan? I'anatul Talibin Abu Bakar Sattar Syekh Jepang lah. Bakri Sattar itu mungkin Syekh Bakri Sattar, tapi kadang-kadang belum banyak juga. Tapi yang jelas di situ ada Al-Imam Al-Ghazali. Wah, meskipun mereka akan selalu menyerang Ihya. Kenapa? Karena Ihya ini memang ditemukan oleh Al-Imam Al-Iraqi itu yang mentakhrij hadis yang ada di dalam kitab Ihya ini. Itu ada sekitar 300 kalau tidak salah ditemukan hadis-hadis yang dhaif gitu kan. Bahkan ada sebagian yang maudhu. Tapi kata guru saya almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub MA, beliau pakar hadis di Indonesia, beliau juga Imam Masjid Istiqlal, imam besar. Beliau mengatakan di Ihya itu memang ada 300-an hadis yang bermasalah, tapi ada 1000 lebih hadis yang tidak bermasalah, yang sahih gitu. Jangan sampai hanya karena ada 300 ini kemudian menyerang habis-habisan Imam Ghazali seakan-akan Al-Imam Al-Ghazali itu orang bodoh di sini. Akhirnya ada yang mengintisarikan Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kalau mau kita mengkaji itu ada PDF-nya. Itu ringkasan kitab Ihya. Nah, di Mukhtasar itu saya lihat itu hadis-hadis yang dhaif itu tidak yang kata Al-Imam Al-Iraqi itu bermasalah atau dhaif itu segala macam. Kan dibuatnya banyak, masih tetap hadis-hadisnya. Masih tabah. Al-Quran kan mungkin dhaif ya.
ayat Al-Quran yang masih bilang udah. Nah itu. Jadi biasa harusnya kan pakai juga ayat wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu dulu Allah itu. Tapi karena kita itu pokoknya mau dibilang ya. Kitab Ihya ini bagus untuk kita jadikan referensi dalam kehidupan, terutama bagi kita yang bukan yang biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau Anda merasa Anda luar biasa dan memiliki kesempatan untuk mengelola alam semesta, ya baca ini hanya untuk penyeimbang. Iya, karena apa? Karena kalau baca Ihya itu, kita tuh kecintaan terhadap dunia tuh kayaknya akan berkurang gitu kan. Bukan tidak ada, dan kadang-kadang juga kita menyediakan itu tetap ada, cuman kita bisa kontrol gitu. Sehingga Pak, kenyamanan hidup itu kan macam-macam orang loh. Memang oleh sebagian orang yang penggiat ilmu umum itu banyak yang tidak suka dengan kitab Ihya. Kenapa? Karena kitab Ihya ini membuat orang jadi tidak semangat belajar ilmu umum katanya. Karena Imam Ghazali ini kan ya di sini memang kitab Ihya itu membuat kita itu menautkan hati. Gitu. Di sini yang kuat itu memang penekanannya latihan mengolah hati. Kalau dalam dalam pandangan kaum sufi, cara kita memberi penilaian terhadap sesuatu itu ada 4 tahapan. Tahap pertama itu menggunakan indrawi, mata, telinga, hidung gitu. Kita akan mengakui keberadaan sesuatu kalau kita pernah melihatnya. Nah, itulah cara berpikir ateis. Ateis kenapa mereka menolak adanya Tuhan? Karena mereka menganggap indera mereka tidak bisa menangkap itu, sehingga itu tidak masuk akal bagi mereka. Nah, level kedua itu ada yang menggunakan akal. Akalnya sedikit di atas indrawi. Kadang-kadang dia bisa melihat sesuatu meskipun tidak tampak, tapi akalnya menerima itu sehingga dia tetap membenarkan sesuatu. Misalnya tadi dia tidak melihat Tuhan, lalu dia menganalogikan dia juga tidak bisa melihat angin, tapi angin itu setiap hari kita hirup, bahkan bisa kita rasakan nikmatnya gitu, kayak kipas angin kan? Nah, akalnya bisa menerima itu. Nah, itu level kedua. Dalam dunia sufi ada level ketiga lagi, yaitu dengan kalbu, dengan rasa. Kehadiran Tuhan itu memang tidak bisa dilihat dengan indera. Tidak cukup hanya dipahami dengan akal semata, tapi bisa dihadirkan dalam kalbu. Bagaimana kalbu kita menangkap itu semua? Ada pengolahannya, ada riyadhahnya. Tapi ada kelompok sufi yang lebih tinggi lagi, mereka itu melihatnya dengan rohani, dengan roh. Kenapa? Karena mereka memahami. Nah, ini karena konsepnya lain juga ya. Dengan roh itu mereka nanti memahami ayat Allah yang wa nafakhtu min ruhi gitu kan. Aku tiupkan dari rohku. Jadi kita ini manusia ini jangan hanya dilihat dari fisik yang dari tanah saja, tapi ada rohnya di situ. Ini karena kajiannya karena ke tuan guru kita yang ke Nur Muhammad itu, karena Nur Muhammad itu adalah awal yang ditiupkan. Nah, kita kada mengkaji sampai ke situ karena tadi ada ilmunya orang. Kita nunggu sini aja. Cuman itu sekedar simpel ya, bahwa ada cara orang memandang sesuatu. Kalau kita masih mengandalkan indrawi saja, maka kita itu rada-rada mirip dengan ateis. Tapi kalau menggunakan akal sedikit, ya mungkin sama lah dengan cendekiawan. Tapi kalau sudah masuk ke kalbu, nah ini
sudah bersentuhan dengan orang-orang sufi. Kalau ke atas lagi ya hubungan wali lagi. Ya, kalau sudah pakai itu. Jadi sidin ini qara al-fiqh fi sabr fi baladi wa zamani wa haramain fajadda wa jitahada. Jadda artinya bahwa bersungguh-sungguh, wa jitahada dan juga sungguh-sungguh juga berijtihad. Hatta bara'a fil jadali. Bara'a itu artinya pintar. Apa ya? Lebih ke terampil. Bara'a fil jadal. Jadal artinya apa? Diskusi bisa, berdebat juga lebih tepat. Wal mantiq, dalam ilmu mantiq juga. Wal madhab, menguasai berbagai madhab fikih. Ya kalau kita madhab ini tidak hanya madhab fikih sebetulnya. Madhab ini bisa madhab ilmu kalam juga ada madhab-madhabnya, termasuk ilmu tauhid juga ada madhab-madhabnya. Wal khilaf, dan juga perbandingan. Wa qara al-falsafata wal hikmata wa tamakkana min dzalika. Beliau juga menelaah atau membaca ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu kalau kita merujuk ke penafsiran-penafsiran ulama ketika menafsirkan ayat-ayat yang ada kata-kata al-hikmah, itu artinya adalah Al-Quran dan hadis. Maka sidin ini menguasai juga ulumul Quran dan ulumul hadis sebetulnya. Wattaman karena menjadi dan beliau kompeten dalam hal tersebut. Wa fahima kalama arbabi hadhil ulum. Beliau juga memahami. Tapi mungkin hikmah di sini maksudnya bagian partikel dari falsafah yang falsafah hikmah. Karena di sini bersambung wa fahima kalama arbabi hadhil ulum. Beliau juga memahami perkataan-perkataan daripada pakar-pakar di bidang ilmu-ilmu ini, yaitu ilmu filsafat dan ilmu hikmah. Wasannafa fi kulli fannin min hadhil ulum kutuban ahsana tahdhibiha. Wasannafa, dan beliau mengarang fi kulli fannin, pada setiap disiplin min hadhil ulum, dari ilmu-ilmu ini, kutuban, beberapa kitab, ahsana tahdhibiha, dengan karya-karya beliau, dengan tulisan-tulisan yang terbaik. Ini kalau kita wafah kalami arbabi hadhil ulum, beliau memahami ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan pakar-pakar di bidang ilmu-ilmu tadi, dari ilmu perdebatan, ilmu mantik, ilmu mazhab perbandingan, dan juga filsafat dan hikmah, gitu kan. Saya memahami tetap hikmah itu Al-Quran dan hadis, karena saya tidak yakin kalau di sini tidak disebutkan beliau pakar ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Mustahil beliau bisa menguasai berbagai ilmu kalau tidak menguasai dasarnya, itu ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Ada ungkapan begini, orang-orang yang menyerang Imam Ghazali itu kan, terutama yang dari kaum Salafi, mengatakan beliau itu tidak pakar hadis, makanya hadisnya banyak yang dhaif. Sekarang gini deh, pada zaman beliau hidup, gitu kan, ketersediaan perpustakaan secanggih apa sih, gitu kan, itu juga harus dijadikan pertimbangan sebelum menghakimi orang lain. Beliau mungkin tidak secanggih Nasiruddin Al-Albani, ya. Al-Albani beliau memang begawi di perpustakaan, makanya nyaman, karena di perpustakaan buku-buku tersusun rapi, tersimpan ada. Kalau Imam Ghazali beliau harus kesana kemari. Nah, ketika mendapatkan qaul-qaul baik dari guru yang dari guru yang satu, guru yang lain,
terutama Imam Al-Haramain dan bacaan-bacaan Sirin. Maka ketika beliau tidak sempat mentahrid hadis itu, menilai hadis itu sahih atau tidak, tapi menurut beliau itu ada penguat-penguat dengan syahid-syahid yang lain. Kemudian beliau meyakini bahwa itu memang hadis Nabi. Beliau menuliskan. Artinya ketika Sirin mengakui bahwa Sirin itu kurang paham dalam ilmu hadis, itu bukan berarti Sirin kurang paham. Orang-orang selevel beliau yang sudah menulis kitab Ihya, orang yang kalau membaca Ihya itulah paham tuh. Orang seperti Sirin mustahil kada tawadhu ya Allah. Memang pada awalnya Sirin ini termasuk ahli debat. Siapapun yang ingin berdebat beliau tantang, bahkan di depan khalayak umum. Ayo kita kalau ingin ikam siapa memandang misalnya Allah itu bertemu tidak kan? Maka orang-orang yang mengatakan Allah itu sama itu diajak sendiri berdebat. Ayo kita debat. Di mana hari apa? Nah, ini Zulul itu sebagai fasilitatornya. Ada pernah ada yang kaum marahkan Sirin kalau sudah perdebatan itu. Makanya beliau itu pakar di situ. Itulah kemudian Sirin itu bergelar Hujjatul Islam. Karena yang mendebat Sirin itu bukan hanya orang-orang Islam, tapi orang-orang yang mengkaji filsafat. Kebanyakan dulu sebelum Imam Ghazali ada, orang mengkaji filsafat itu sampai ke murtad. Yang tadinya Islam gara-gara mengaji filsafat, ujung-ujungnya banyak yang murtad. Itu bukan hanya guru wahidi banyak juga bukan akidah filsafat toh. Bilanya belajar filsafatnya orang, akidahnya kalian dipelajari. Ada akidah filsafat lagi, jurusan filsafat itu namanya. Karena akidahnya hilang. Karena tidak dibimbing dengan akidah, akhirnya yang dikaji itu ilmu kalam, filsafat Yunani, misalnya filsafat Barat mungkin. Yunani itu bukan Barat dulu ya, dulu Yunani tidak masuk Barat. Sekarang kan sudah masuk Eropa, sekarang masuk Piala Eropa. Ya. Runner up lah betul dulu sudah juara lah. Yang 2000 berapa? Runner up dia waktu itu harusnya. Nah dulu ada ini lagi Greek ya, Yunani. Greece apa Greek? Greece, orangnya Greek. Nah, kita hanya membaca terjemahnya ini banyak dan kisahnya. Jadi beliau itu memang disebut-sebut sebagai salah satu ulama yang sangat langka. Kenapa? Karena beliau mampu mengumpulkan fan atau disiplin-disiplin berbagai ilmu menjadi satu pemahaman yang utuh. Nah, kalau kita mau menerima cerita-cerita unik ulama-ulama yang menilai tentang Al-Imam Ghazali ini baik melalui mimpi dan sebagainya, itu ya kalau kalian menerima ngalir memanglah. Tapi bagi sebagian orang yang percaya bahwa mimpi itu bisa dibenarkan, ada ru'yah as-shadiqah, kan ada gitu. Ru'yah as-shadiqah itu dibenarkan. Bahkan Nabi Yusuf itu bermimpi. Saking benarnya mimpinya, ayahnya menasihati, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fa yakidu laka kaida. Jangan disamakan mimpimu. Kenapa? Karena itu benar mimpinya. Bahkan Nabi Yusuf juga membenarkan bisa mentakwil ketika ada dua orang yang bertanya tentang mimpinya, dan takwil Nabi Yusuf itu terjadi. Maka sesuatu yang disebut dengan ru'ya as-shadiqah itu, ru'ya as-salihah itu ada dalam dunia Islam sebetulnya. Cuman itu tadi bagi orang yang mengandalkan indrawi saja pada tingkatan pertama saja, ya sedikit-sedikit lah masuk akal lah gitu. Level kedua lah akalnya digunakan. Kalau masih menggunakan indrawi saja, ya, meskipun dalam transmisi hadis, dalam periwayatan hadis itu memang kalau riwayatnya melalui mimpi itu ditolak.
Tapi ada ruya-ruya orang-orang yang soleh gitu. Itu jangan dulu kita serta-merta tolak gitu. Meskipun itu tidak kita sebutkan dan itu adalah hadis. Nah, ada peristiwa di mana seorang ulama abad setelah generasi Imam Ghazali itu yang mengatakan menelaah Ihya gitu, kemudian menganggap Ghazali ini sesat gitu. Kenapa? Karena Ihya ini lebih cenderung ke Syiah katanya dan seterusnya gitu. Padahal beliau menyerang Syiah kan dengan kitabnya apa itu? Fadaih al-Batiniyah Al-Fadaih al-Batiniyah Fadaih al-Batiniyah Fadaih al-Mustadhiriyah. Itu kitab Imam Ghazali yang khusus menyerang orang Syiah. Bagaimana mungkin bisa Sidin suruh Syiah? Sidin hanya menyerang, mengolah buku khusus untuk mengangsuri bukuan Sidin. Kenapa Sidin disambar bagian dari Sidin? Nah ini kan ada masuk akal gitu. Tapi itulah ada ulama yang mengatakan begitu. Kitab ini akhirnya beliau karena jadi mufti waktu itu menginstruksikan kepada masyarakat umum untuk memboikot kitab Ihya, bakar. Esok hendak dibakar, malam ini si mufti ini mimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dihiganya Imam Ghazali. Ketika di mimpi itu Imam Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, Syekh Imam Ali apa ngarannya? Ali Muhammad itu ini mau membakar kitab saya ini. Dan Nabi lihat kitab kita dibaca Nabi, kitab ini bagus. Habis itu orang ini mau membakarnya, lalu Nabi dalam mimpi itu mencambuk yang Syekh Ali yang membakar itu. Tapi cambukannya bukan saya, mungkin bukan cambukannya. Habis itu terbangun, meskipun tidak ada rasa sakit, tapi ada menyesap di dada. Akhirnya beliau membatalkan dari itu. Karena membatalkan, beberapa hari kemudian mimpi lagi. Mimpi yang kedua itu sudah dikusuti Rasulullah. Kita kalau juga menyambat bujurlah mimpi Nabi dulu ya. Karena hadis ini juga sahih gitu. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi ketemu aku di Rasulullah itu hak, dia bertemu aku. Kenapa? Karena syaitan adalah tanah terlebih. Syaitan karena mau menyerupai aku. Tapi ada sebagian yang menolak itu karena namanya emangnya tidak bisa orang mengaku jadi nabi dalam mimpi. Nah, oleh sebagian yang lain berdasarkan hadis ini, kalau tidak ada pengakuan dan kita yakin itu adalah Rasulullah dan ada gambaran-gambaran itu Rasulullah, maka mustahil itu dilakukan oleh syaitan. Dan sebagian lagi mengatakan tidak ada, karena mungkin kalau syaitan terdapat layak asal di situ termasuk tidak bisa mengakui bahwa aku Rasulullah itu. Poin yang sudah ada yang seperti itu, maka orang itu betul-betul bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah ya ada sih beberapa lagi riwayat-riwayat tentang keutamaannya dia, tapi kita tidak usah terlalu tenggelam ya. Karena khawatirnya kita termasuk yang berlebih-lebihan juga. Tapi bagaimanapun kita tidak boleh serta-merta merendahkan sesuatu hanya karena tidak tahuan kita. Kana syadidud dzaka'i wal fitnati. Kana syadidu. Syadidu. Naf. Kana syadidu. Ada khobar kana lah syadidah itu. Kana al-Ghazali syadidan dzaka'i wal fitnati. Kayaknya seperti itu dari menurut saya.
karena kemudian isimnya mahdhuf kembali kepada akhirnya kepada Imam Ghazali. Jadi syadidad dzaka'i wal fitnati, karena syadidad di situ lebih cenderung ke khabar kana. Karena syadidad dzaka'i wal fitnati, beliau adalah orang yang syadid. Syadid itu sebetulnya tidak harus dipahami kejam dan kuat ya. Tapi bisa juga karena kaitannya dengan kecerdasan, berarti sangat amat cerdas. Wal fitnah pakai wal fatan kana syadidal dzaka'i wal fatanati. Fatanah itu cerdas juga. Wa nadhara ulama'a wal a'immata, beliau sering mendebat para alim ulama fi majalisihi dalam majelis-majelisnya, hatta asbaha anzara ahli zamanihi, sehingga beliau menjadi anzara di situ maksudnya bukan orang yang lebih melihat, bukan juga, tapi isim tafdil anzara di situ lebih asbaha anzara ahli zamanihi, menjadi ahli debat pada masa itu. Wa auhada aqranihi, dan satu-satunya yang semisal dengan itu. Wa qasadal waziru wazira, di situ bilanya waziru maka Nizamul Muluk yang menjadi pelakunya, tapi kalau wazira maka Imam Ghazali pelakunya. Nah, situ lebih cenderung ke Imam Ghazali pelakunya. Wa qasadal wazira nizamal mulki, beliau mendatangi, qasada di situ maksudnya itu bermaksud di situ maksudnya mendatangi, berhajat, memiliki maksud kepada wazir perdana menteri bernama Nizamul Mulki. Nizamul Mulk itu nama gelar beliau. Nizamul Mulk ini perdana menteri dinasti Saljuk pada masa jadi dinasti Saljuk itu masih Ahlussunnah wal Jamaah ya. Di Persia waktu itu masih dinasti Saljuk, belum Safawi ini. Nah, Nizamul Mulk ini termasuk orang perdana menteri yang haus ilmu agama, termasuk orang yang alim juga. Beliau termasuknya juga. Fala zaman majlisihi, kemudian Imam Ghazali mendatang atau duduk di majelisnya, menghadiri majelisnya. Wa haddatsa, kemudian beliau juga bercakap-cakap, berbicara, wa nadhara, berdebat, wa tasadda, dan mendapat pujian. Tasadda di situ bukan dalam arti diampiki gitu. Banyak supporternya, disupport gitu kan. Ashharu kutubihi. Kenapa bacanya ashharu? Bukan ashhuru, bukan ashiru, bukan ushiru, bukan usahiru. Iya pada buku yuk nggak? Dulu jam setengah tiga kapan juga? Maaflah direkam lagi. Aku jangan bukan guru lah, kita di sini levelnya sama aja, sama-sama belajar. Ashharu kutubihi, dipilih kata-kata ashharu isim takdir juga ya. Isim takdir artinya apa? Kalau ashhar yang paling terkenal, paling terkenal ya, paling dikenal atau paling terkenal kutubihi, di antara kitab-kitabnya ashhar kutubihi, atau karya beliau yang paling populer, misalnya begitu ya, yang terjemahan bebas aktif. Ihya'u Ulumuddin, alladhi yu'tabar, yang dianggap yu'tabaru,
Di situ pakai yu'tabaru ya. Fi'ilnya majhul. Apa majhul tuh? Pasif. Ya, pasif. Kalau yang tabiru aktif. Kalau yang tabaru pasif. Kalau yang tabiru menganggap, kalau yang tabaru dianggap. Kalau doroba ayat beribu memukul, kalau yudrobu dipukul. Kalau doroba memukul, firmatinya duriba dipukul firmatinya. Yang tabaru di situ pakai pasif, bukan yang tabiru, karena yang tabaru. Alladhi yu'tabaru min a'zamit tasanifi allati atas kita ya sunnifat ya terusnya harus alladhi yu'tabar yaitu alladhi artinya alladhi yang yu'tabaru dianggap min daripada a'zami tasanifi. Nah itu gabung dari dua kata jadi satu. Karya terbesar allati yang mana sunnifat ditulis fi ma'rifati dalam ilmu ma'rifat qawaidul ahkam qawaidah fi ma'rifati qawaidil ahkami atau fi ma'rifati qawaidil ahkami. Wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da aradih. Isim ghairu munsharif qawaidah mengikut ilat satu apa ilat dua? Ilat satu. Ilat satunya karena apa? Dalam bentuk apa? Mengikut wazan. Ilat satu sifat muntahal jumu. Sifat muntahal jumunya mengikut wazan apa? Qawaidah itu maf'al. Ya, ada berapa sifat muntahal jumu? Ada dua. Apa saja? Mafa'ilu, mafa'il. Nah, fima tadi dalilnya wajurra bil fathati ma la yansharif. Isim ghairu munsharif itu jarnya dengan fathah. Kalau jar berarti kalau rafa dan nasab kalau rafanya rafa dhamma, nasab jarnya dengan apa yang rumusnya? Yang tak bertanwin dhammah fathah. Nah itu yang tak bertanwin dhammah. Nah sekarang itu malam yudhaf au yaku ba'da al-radid, selama dia tidak mudhaf atau tidak bertambah alif lam. Nah sekarang qawaidah di situ dia jadi mudhaf tidak? Jadi mudhaf. Kalau dia jadi mudhaf, mana mudhafun ilaihnya? Al-ahkami. Berarti kalau dia mudhaf maka tidak berlaku hukum isim ghairu munsharifnya, maka dia qawaidi fi ma'rifati qawaidil ahkami. Ada ingat lagi sudah sejam setengah kita, masya Allah, tabarakallah. Oke kita akhiri sampai titik ma'rifati qawaidil ahkami wa bayyana al-halal wal harama wa jama'a fihi daqa'iq al-asrar. Nah, jadi kitab Ihya ini dianggap sebagai karya terbesar, karya monumental atau bahasanya masterpiece beliau yang beliau tulis dalam pembahasan ma'rifati qawaidil ahkam, meliputi kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum itu berarti ada fikihnya. Wa bayyana al-halal wal haram, kemudian menjelaskan kehalalan sesuatu dan keharaman sesuatu, lagi-lagi fikihnya ini. Wa jama'a fihi daqa'iq al-asrar, tapi beliau juga menghimpun di dalamnya daqa'iq al-asrar. Al-asrar itu adalah rahasia-rahasia. Daqa'iq itu artinya daqiqah. Daqiqah itu artinya detik-detik. Nah, maksudnya di sini apa? Detail. Jadi rahasia-rahasia secara detail beliau jabarkan.
kenapa kita sholat, kenapa takbir. Nanti ada pembahasan-pembahasan tentang itu. Mungkin kita untuk terjemah ini di sini sampai di sini saja. Untuk minggu depan, atau minggu depannya lagi, minggu depan kemungkinan saya tidak berada di Banjarmasin, kemungkinan karena ada pernikahan kemanakan, jadi harus pulang kampung. Asalkan nyaman dulu kita boleh. Nah, khutbah kita Ihya Ulumuddin kita lewati aja karena nanti penjelasannya secara ringkas saja karena ini terlalu agak emosional membacanya. Ya, nanti kita langsung ke fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allum wa syawahiduhu minan naqli wal aqli. Kita langsung ke bab 1 aja. Ini tentang fadilat keutamaan menuntut ilmu. Kalau kajian-kajian sebagian orang membaca Ihya itu kadang orang langsung jadi dari jilid 1. Itu bisa dari jilid 40 bulan. Jilid 4 sampai jilid 3. Saya lupa. Karenanya pembagian kitab Ihya ini ada 4. Pertama dalam masalah hukum-hukum atau ibadah ya, ibadah baik ibadah sholat dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu pada adat kebiasaan manusia. Nah, itu masuk adat, mungkin muamalah juga masuk di situ. Yang ketiga itu al-munjiyat dulu atau al-muhrikat dulu. Al-muhrikat. Nah, biasanya di jilid 3 orang baca. Muhrikat baru al-munjiyat. Muhrikat itu sesuatu yang merusak amal kita. Misalnya ujub, riya, sum'ah dan seterusnya. Bahkan banyak tuh masalah-masalah yang merusak-rusak. Itu bisa dikaji orang dulu. Hanya karena terakhir hanya al-munjiyat, apa sih yang menyelamatkan kita, khauf, raja dan seterusnya. Apa yang bisa menyelamatkan kita tadi itu. Tapi kalau kita hendak dari jilid 1 juga kalau juga ada insya Allah sidin paham ya. Orang sidin sudah menomori ya Allah nomor 1 berarti melompati anak Imam Ghazali kita pilih angka 1. Karena kalau langsung angka 3, kalau bina rapid selawat langsung berluncat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.